Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan membuat warga Jalan Calung Sukmajaya Depok Jawa Barat Minggu pagi panik. Kebakaran diketahui berasal dari sebuah rumah 2 lantai. Bro, dan bro, bosku aman, dikit lagi. Api berawal dari kamar utama dan ruang musola. Sebelumnya warga sempat mendengar suara letupan keras dan melihat kepulan asap pekat. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik rumah lupa mematikan pengering rambut usai digunakan. Sementara suara letupan berasal dari freon AC yang ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi sesaat setelah wasit menganulir gol tim Samudra Bayangan karena dinilai offside. Ratusan penonton langsung berlari masuk ke tengah lapangan dan mengejar wasit. Wasit sempat jadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diselamatkan oleh TNI dan polisi yang mengamankan jalannya pertandingan. Kericuhan yang tidak terkendali memaksa panitia menghentikan laga antara Samudra Bayangan melawan Garuda Tempur Rejo. Turnamen Kades Cup 4 diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Jawa Timur. Katanya offside apa gitu. Yang dikeroyok siapa, Pak? Wasitnya Hakim Garis. Hakim Garis dikeroyok? Iya, Garis. Tapi nggak apa-apa, Pak ya? Nggak ngerti saya. Yang dikeroyok di sana, saya lihat di sini. Turnamen ini juga diramaikan sejumlah pemain Liga 1 dengan hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Ica yang diduga meninggal dunia usai mengalami intimidasi dari 3 oknum DPRD. Roy Suryo minta hakim pra-peradilan nyatakan penggeledahan rumahnya tidak sah dan melawan hukum. Korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela meningkat menjadi 1.450 jiwa. Halo pemirsa, ketika nyawa seorang dokter lenyap, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Bagaimana sebenarnya sistem perlindungan terhadap tenaga medis kita? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Puluhan lapak pedagang dan gubuk liar di sepanjang bantaran rel dibongkar paksa PT KAI. Keberadaan bangunan liar di bantaran rel dinilai mengancam keselamatan perjalanan kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menertibkan puluhan bangunan liar di sepanjang bantaran rel perlintasan stasiun Pasar Senen dan Kramat Sentiong. Satu persatu, lapak pedagang dan gubuk liar dibongkar paksa petugas. Warga dan pedagang penghuni bangunan hanya bisa pasrah. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar di bantaran rel juga bisa mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta mengembalikan fungsi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana mestinya. Sedikitnya 38 lapak pedagang dan 57 gubuk liar dibongkar petugas. Nantinya, 183 jiwa penghuni bangunan akan direlokasi ke kawasan Senen. Dari Jakarta Pusat, Fani Sanjaya, iNews melaporkan. Ricuh, mobil tahanan yang membawa Sudewo, Bupati Pati nonaktif, dihadang masa pendukungnya usai sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Masa dan petugas keamanan terlibat saling dorong.
Kericuhan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuhan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuhan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, keluarga dan kerabat Dr. Icha Pakaenoni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Paumata, Kota Kupang. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Icha Pakaenoni, dokter umum yang meninggal dunia diduga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa, peti jenazah almarhumah akan diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Icha berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Icha memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Icha sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Icha dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Icha menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Icha mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainus melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Icha Pakaenoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota Dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, Dokter Pegawai Tidak Tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Untuk solidaritas kami, dokter PBU, dari kelompok bersama DPP dan bekerja di sini, aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadiannya. Dokter Ica Pakaenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih utang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Selama masa penyekapan, terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar. Dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang terpusat pada korban dan trauma inform, antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan risiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice untuk tersangka penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat. Karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum. Proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Itulah saya minta Taufik yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru. Tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin di Ketreskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Tiga karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan. Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Awal itu dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu. Sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur, posisi saya tuh miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Kami membebaskan terlebih dahulu sambil menunggu pihak kepolisian untuk membuka kunci ya, membuka kunci yang itu sangat kuat, itu seperti cakram. Selepas itu kami membuat laporan kepolisian. Laporan kepolisian yang pertama adalah bapaknya Adit melaporkan. Pas dilaporkan, para pelaku ini tidak hadir semuanya. Sudah ditelepon, sudah dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak kooperatif. Kasus pencurian berujung penyekapan juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang karyawan mencuri puluhan raket padel seharga 50 juta rupiah disekap dan dianiaya. Namun pihak manajemen membantah melakukan penyekapan. Mana bang? Udah ketemu?
Usai disekap 2 hari oleh bosnya, Abdul Latif akhirnya bertemu keluarga dan menangis di pelukan ibunya. Selama penyekapan 2 hari, Abdul Latif juga dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah dan kaki. Penyekapan berawal saat Abdul Latif mencuri raket padel di tempat kerja. Selama 2 bulan bekerja, Abdul Latif mencuri sedikitnya 10 raket dengan total kerugian 50 juta rupiah. Keluarga telah berjanji mengganti kerugian dengan mencicil 1 juta rupiah per bulan, tapi ditolak manajemen padel. 2 motor milik Abdul Latif juga disita manajemen sebagai jaminan. Pihak pedal padel itu tidak bersedia, tetap meminta dibayarkan secara lunas 50 juta. Nah kebetulan di sini kan ada motor adiknya 2, kemudian dibawalah sama dengan dirampas oleh pihak pedal padel itu, Bang. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, tengah asik bermain di proyek pembangunan lapangan futsal, seorang bocah 3 tahun malah terperosok ke lubang sedalam 3,7 meter di Tebet, Jakarta Selatan. Naas, nyawa korban tak tertolong meski sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang ayah hanya bisa menangis saat melihat anaknya yang berusia 3 tahun tak berdaya di dasar lubang sedalam 3,7 meter di proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mengevakuasi korban, tim damkar harus menggunakan alat berat karena sempit dan dalamnya lubang lokasi korban terperosok. Evakuasi berjalan dramatis disaksikan warga dan keluarga korban. Usai lubang diperlebar, tangga diturunkan, petugas lalu menggapai korban hingga warga berteriak saat tubuh bocah yang sudah lemas diangkat ke permukaan. Naas, meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Kejadian tragis ini berawal saat korban bermain di lokasi. Setelah bermain dan ingin meminta minum, tiba-tiba ia terperosok ke lubang kecil yang tak dilihatnya. Waktu masih jadi tamat sering main di situ. Sebelum dibongkar. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak. Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu? Iya, benar. Itu berbanyak sosialisasi. Jadi nggak mengganggu buat anak-anak kecil ya. Nah, di sini kan anak itu bisa dibilangin saja. Untuk sementara lokasi kejadian dipasangi garis polisi dan mencegah kejadian serupa berulang. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo meminta hakim pra-peradilan menyatakan penggeledahan rumahnya tidak sah dan melawan hukum. Hal ini disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, saat membacakan petitum dalam sidang yang digelar pada pagi tadi. Turut hadir dalam sidang Roy Suryo selaku pemohon serta perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta sebagai termohon. Dalam petitumnya, kubu Roy juga menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon tidak sah dan melanggar asas kepastian hukum. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi.
kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan. Sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karibnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela kini meningkat menjadi 1.450 jiwa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Sore. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela kini meningkat menjadi 1.450 jiwa. Pasca guncangan magnitudo 7,5, wilayah pesisir Venezuela lumpuh total. Ratusan gedung apartemen roboh dan jalanan utama tertutup puing-puing. Selain 3.000 warga luka-luka, lebih dari 50.000 orang dikhawatirkan masih terjebak di bawah reruntuhan. Di tengah situasi darurat ini, ribuan personil SAR internasional dari 24 negara terus berpacu dengan waktu. Ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di Kompleks Olahraga Jose Maria Vargas di Maiquetía, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi.
Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Sekitar 22 orang masih terjebak di bawah reruntuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tak henti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetia. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Informasi selanjutnya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku
yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu ini menunjukkan peluncuran rudal ke depan situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika, khususnya pangkalan udara Ali Al-Salam di Kuwait dan markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Tak berhenti di situ, Iran juga membalas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Iran tuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat.
Anggota Parlemen Iran menuduh Amerika Serikat gagal mematuhi kesepakatan tentang pengelolaan Selat Hormuz. Amerika disebut menyimpan agenda tersembunyi untuk menguasai Selat Hormuz. برای از قرار توافق و تفاهم نیامدن. طبق بند 5 این توافقنامه در اون اومده که ایران هست که در واقع موانع فنی و همچنین موانعی که مربوط به مینروبی هست رو بر عهده داره که ناظر بر مدیریت تنگه است. این محول به ایران شده و در واقع سپاه هم اعلام کرده هم تنگه بازه منتها بر پایه اعمال این مدیریت و رعایت موارد فنی که موارد فنی که شما از کجا برو از کجا نرو که حادثه پیش نیاد و متاسفانه امریکایی‌ها نشون میده که سناریوی دیگری و فریبکاری دیگری رو در آستین دارن، مثل اون مواضعی که آقای ترامپ اعلام میکنه که از این به بعد حاکم تنگه ما هستیم و ماییم که باید تعرفه بگیریم. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini menyampingkan pejuang Hizbullah. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika-Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah al-Din, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Tentara Israel pamer membuat konten pamer kapal perang mereka yang berpartisipasi dalam operasi militer intensif di lepas pantai Gaza. Seorang tentara Israel mengaku kapal perang mereka baru kembali dari operasi militer selama 2 minggu. Pengakuannya disambut sorakan prajurit lain di belakangnya. Tentara ini juga menunjukkan kondisi di dalam kapal, termasuk ruang kendali kapal serta ruang tidur para tentara Angkatan Laut Israel. Namun mereka menolak menunjukkan ruang teknologi dan senjata.
העליונה, מתכסה עם התקרה ונהנה. מן הסתם שאני לא יכול לספר לכם על חימוש ויכולות טכנולוגיות של... Pasukan pendudukan Israel berjaga di kota tua Hebron, West Bank, Palestina, memberikan pengamanan kepada pemukim ilegal Israel. Sejumlah pemukim ilegal Israel mendatangi kota tua Hebron secara berkelompok. Beberapa di antaranya berusaha meledek warga Palestina dengan menggunakan gestur tertentu. Kedatangan para pemukim ilegal ini dikawal oleh militer Israel. Sementara warga kota Hebron, Palestina diminta menjauh dari para pemukim ilegal. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Bagaimana tindak lanjutnya? Informasi akan hadir usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Sindo Sore. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, keluarga dan kerabat Dr. Ica Pakenoni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kota Kupang. Suasana harum menyelimuti rumah duka Dr. Ica Pakenoni, dokter umum yang meninggal dunia diduga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa, peti jenazah almarhumah diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya, teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Dokter jaga pasien, siapa yang jaga dokter? Dugaan intimidasi apakah bagian dari ujian profesi? Kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni yang diduga mengalami tekanan psikologis usai peristiwa di tempat kerja kini menjadi sorotan publik dan masih dalam penyelidikan aparat. Di tengah duka dan berbagai versi yang berkembang, muncul pertanyaan, bagaimana negara, institusi kesehatan, dan organisasi profesi memastikan dokter dapat bekerja dengan aman, baik fisik maupun mental. Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Selamat sore, Dr. Budiarto. Selamat sore, Mbak. Ya dokter, sebelumnya tentunya kami ingin mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu turut berduka atas kepergian Dr. Ica. Dr. Budiarto, ini bagaimana PBID melihat kasus meninggalnya Dr. Ica ini? Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga?
hari ini tim Ikatan Dokter Indonesia dengan tim Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Saya belum mendapat laporannya, jadi nanti mungkin sore atau malam kita baru bisa mendapat laporan tersebut. Baik. Dan tentunya sudah ketemu keluarganya. Oke, tapi apakah sudah berkomunikasi dengan rumah sakit tempat Dokter Icha ini bertugas? Apa ada informasi yang disampaikan kepada pihak ID dari tempat Dokter Icha bekerja? Ya, di hari ini tim ID itu juga akan selain ke keluarga juga ke rumah sakit. Kita akan menanyakan kronologisnya. Dan kemudian termasuk kebenaran intimidasi dari anggota DPRD tersebut, kan saksi-saksi banyak di rumah sakit. Dan kalau mungkin itu betul terjadi, ini sangat mengutuk anggota DPRD tersebut yang melakukan intimidasi. Dan saya kira ini perbuatan pelanggaran yang berat ya, apalagi seorang dokter itu kan berniat menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien, dan harusnya di UGD itu steril, tidak boleh ada keluarga ataupun masyarakat ataupun pejabat yang bisa masuk. Sejauh ini informasi apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tempat Dokter Icha bekerja kepada ID? Apa terkait dengan intimidasi yang dilakukan ini? Kami belum menerima itu. Mungkin hari ini kita akan cek langsung dari tim investigasi tersebut, karena kalau via telepon itu kan nanti banyak multitafsir sehingga kita langsung berhadapan dengan rumah sakit hari ini. Baik, Dok, dalam kasus seperti ini sejauh mana sih sebenarnya organisasi profesi itu dapat terlibat tanpa mendahului proses hukum? Ya, organisasi profesi itu sesuai dengan tujuannya kan kita harus melindungi masyarakat maupun melindungi anggota. Dan dalam proses dokter itu kalau dulu itu sebelum ada Undang-Undang 17 tahun 2023, keterikatan anggota dengan organisasi profesi sangat kuat sekali. Karena saat itu masih ada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Sekarang sudah dicabut, diganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Fungsi-fungsi peran organisasi profesi sangat berkurang, sehingga jarak antara anggota dengan organisasi profesi jadi semakin jauh. Tapi dengan demikian kami selalu melakukan pendampingan termasuk kemarin dokter internship, kemudian kasus Sumatera Selatan yang dokter dipukul oleh pasien dan lain-lain, kita selalu hadir ada di situ sebagai organisasi profesi. Berarti sejauh ini nantinya akan pendampingan saja ya atau bagaimana nih? Tidak hanya pendampingan, kami juga kalau memang terjadi pelanggaran hukum kami akan memproses secara hukum apabila keluarga setuju. Yang kedua secara politik atau secara institusi kami akan mengirimkan kalau perlu anggota DPR tersebut diberhentikan ya, karena sangat tidak mengintervensi pelayanan medis sehingga itu layak diberhentikan. Dan yang di sisi pemerintah tingkat pusat kami akan mengusulkan regulasi terkait perlindungan dokter dan tenaga kesehatan lain. Ya, publik kan ramai ya mengaitkan meninggal dia Dokter Icha karena ada tekanan psikologis dengan kejadian di tempat kerja, yaitu dugaan intimidasi. Apa yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan tekanan tersebut, dampaknya terhadap tenaga medis? Ya, saya akan memberikan keterangan dari dua sisi. Seorang dokter yang bekerja di unit gawat darurat, dia akan menangani semua penyakit yang bersifat gawat dan darurat. Artinya pasien-pasien yang berat-berat itu masuknya lewat UGD. Tanpa intimidasi pun, dokter ini sudah penuh tekanan, penuh stres, sehingga butuh fokus konsentrasi dalam melayani pasien. Itu dari sisi medis. Dari sisi masyarakat, orang kalau sakit gawat darurat, dia juga gampang terpancing emosinya untuk agar pelayanan medis itu
menginginkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat, sehingga disitulah mulai timbul konflik. Nah, konflik ini tidak terjadi kalau ada regulasi, karena kalau di UGD di luar negeri itu kalau pasien sudah masuk tidak boleh lagi ada keluarga maupun apalagi pejabat atau masyarakat tidak boleh masuk, sehingga dokternya fokus untuk melayani pasien. Nah, di Indonesia itu UGD itu masih seperti, mohon maaf tanda kutip, kayak pasar gitulah, boleh masyarakat boleh masuk. Nah, ini adalah kewenangan rumah sakit dalam membuat aturan di rumah sakit. Seharusnya begitu masuk UGD sudah selesai, sudah dilayani, sudah bisa diselesaikan kegawat daruratannya, baru keluarga bisa berkomunikasi dengan seorang dokter. Sehingga keinginan kita harusnya saling memahami dan rumah sakit harus bisa melindungi dokter yang ada di UGD tersebut. Masyarakat, saya juga memahami masyarakat itu harapan terhadap dokter itu sangat tinggi sekali. Sehingga mereka menganggap kalau datang ke dokter itu pasti sembuh atau bisa diselamatkan. Manakala tidak sesuai dengan harapan, timbullah tuntutan, timbullah intimidasi dan lain-lain. Padahal seorang dokter hanya berusaha maksimal menggunakan keilmuannya, menjalankan standar profesi. Kalau sudah itu dijalani, selesai. Apakah itu pasien meninggal ataukah sembuh, itu selesai. Dan jangan dikira kalau seorang dokter pasiennya tidak sembuh, itu juga sedih. Kalau pasiennya dokter meninggal, itu juga sedih, sama seperti keluarga. Nah, itu yang belum dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga harus memahami tugas-tugas seorang dokter, apalagi di UGD yang penuh dengan tekanan. Baik dok, ini kan banyak dokter yang mengatakan intimidasi verbal di fasilitas kesehatan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Tapi seberapa sering sebenarnya tenaga medis itu menghadapi tekanan dari keluarga pasien, bahkan mungkin pejabat ataupun pihak lain lah gitu? Ya, sangat sering sekali dan bisa dicek di YouTube, di Google. Itu banyak sekali tenaga kesehatan, tenaga medis yang diintimidasi oleh pejabat, oleh pimpinan daerah, maupun pimpinan di tingkat pusat. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini kan sangat memprihatinkan kalau seorang dokter dilakukan intimidasi. Misalnya di rumah sakit milik pemerintah, tentunya direktur utama juga takut sama pejabat, takut diganti, sehingga mereka membiarkan saja. Tapi dari sisi politik, kalau masyarakat, kalau pejabat atau anggota DPR marah-marah, ini pelayanan kurang bagus, itu kan seolah-olah membela masyarakat, padahal itu tidak boleh seharusnya. Karena itu tindakan medis itu harus didiskusikan secara privat, bukan konsumsi untuk diviralkan seperti itu. Nah, lalu apakah selama ini dokter-dokter yang mungkin mengalami tekanan atau intimidasi punya mekanisme perlindungan jika mereka mendapat tekanan saat tugas gitu? Ya, ID sudah membuat hotline 24 jam untuk semua dokter, baik yang lagi sekolah, kemudian dokter yang ada di UGD, di puskesmas, maupun dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Kita sudah membuat hotline agar bisa dilakukan tindakan pencegah oleh Ikatan Dokter Indonesia. Oh, jadi saat mereka mengalami hal tersebut, mereka menghubungi hotline tersebut atau ada bentuk perlindungan lain? Ya, jangankan intimidasi, tidak digaji berapa bulan pun bisa lapor lewat situ. Baik, dok, kalau misalnya seorang dokter mengalami tekanan mental ya akibat situasi di lingkungan kerja, ini apakah sistem kesehatan atau perlindungan kesehatan kita ini sudah punya jalur pendampingan psikologis yang efektif? Sampai saat ini belum, dan ini kewenangan dari Kementerian Kesehatan untuk mengatur hal tersebut. Dan harus kita pahami, walaupun pendidikan dokter itu sangat keras, panjang, dan melelahkan, tapi dokter itu juga manusia, bisa stres setiap saat. Akibat, sekarang begini, tidak usah diintimidasi. Pasien meninggal, padahal tidak salah.
itu stres juga bagi dokter. Pasiennya tidak sembuh, itu stres juga kepikiran. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang dokter itu empatinya kan sangat tinggi sekali, tapi ya kadang masyarakat, pejabat itu tidak memandang itu. Profesi dokter kan sangat dipagari dengan kode etik kedokteran yang sangat ketat, seperti itu. Ya. Dok, sekarang itu ada tidak sih standar nasional perlindungan medis untuk menghadapi konflik di ruang pelayanan? Belum ada. Dan biasanya pihak rumah sakit yang melakukan itu, karena yang mempunyai institusi rumah sakit itu kan direktur rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit daerah, pemiliknya adalah pemerintah daerah. Jadi ya itu kadang pelayanan medis dimasukkan dalam ranah politik, ya kadang seperti itu. Mereka pengen mendapatkan citra dengan memarahi perawat, dokter, itu ratingnya naik. Nah, itu kan harusnya tidak diperbolehkan. Dan ini butuh regulasi yang segera dari Kementerian Kesehatan tentang hal ini. Berarti selama ini belum ada. Apakah ke depannya ID akan mengajukan adanya standar nasional untuk perlindungan medis di menghadapi konflik di ruang pelayanan ini? Ya, kemungkinan besar kami akan mengajukan konsep regulasi baik bentuk PP ataupun dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Bahkan kita akan mengajukan lagi undang-undang praktek kedokteran ya yang kemarin dicabut. Karena di semua negara itu punya undang-undang praktek kedokteran selain Indonesia. Negara lain itu punya. Karena itu dokter itu kan tenaga yang paling strategis lah. Karena dia diharapkan sekali oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Tidak hanya dokter, perawat, bidan juga sama. Baik, terakhir Dok, apa yang ingin disampaikan ID kepada dokter-dokter muda yang mungkin saat ini merasa takut dan cemas setelah mengikuti kasus ini? Ya, kami menyampaikan pada anggota ID, ya, khususnya untuk yang dokter-dokter UGD, memang betul bahwa pekerjaan Anda tekanannya sangat kuat. Tanpa intimidasi pun, yang pasien-pasien yang ditangani itu adalah pasien-pasien yang gawat darurat. Sehingga harus bersabar, niatkan untuk menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien berdasarkan standar profesi yang ada. Dan kalau ada masalah, segera lapor ke Direktur Utama Rumah Sakit. Kalau memang terjadi gap dengan rumah sakit, silakan lapor ke Ikatan Dokter Indonesia. Untuk masyarakat, kami menghimbau harapan jangan terlalu besar kepada dokter. Yang bisa dilakukan oleh dokter adalah kami berusaha maksimal sesuai standar profesi. Kalau itu gagal pun dokter juga sedih. Kalau pasien itu berhasil sembuh atau nggak meninggal juga dokter ikut bergembira. Jadi ID meminta pemahaman masyarakat bahwa yang dilakukan dokter adalah usaha maksimal seperti itu. Baik. Tidak menjanjikan hasil. Baik, ya kasus ini masih dalam penyelidikan hingga kini dan kita berharap penyelidikannya berjalan transparan dan memberi kejelasan bagi keluarga maupun publik. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan untuk seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berusaha menyelamatkan nyawa, semoga selalu mendapat perlindungan dan rasa aman dalam bertugas. Terima kasih untuk Dr. Budiarto telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu, Dok. Pemirsa, di tengah minimnya penyebaran jumlah tenaga medis di daerah, anggota DPR mengusulkan agar kecerdasan buatan atau AI bisa dimanfaatkan. Dan kami mempersilahkan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pekan lalu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiro, mengusulkan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Usulan itu ditunjukkan untuk membantu pasien mengetahui penyakit yang diderita. Legislator fraksi PKB itu mengaku miris mendengar laporan minimnya jumlah dokter di daerah. Apalagi pendidikan dokter membutuhkan waktu yang panjang dibanding bidang pendidikan lain. 200.000 ini saya baru kontak-kontak sama Bu siapa itu, Bu Kurniasih. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kekurangan dokter yang ada ini
kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya. Karena untuk menjembatani saja Pak, kalau tadi sampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali. Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu. Nah ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu. Nah jenjang waktunya ini, untuk spirit waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain. Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu. Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya Pak ya. Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya. Menanggapi usulan DPR tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini fokus mengembangkan layanan telemedicine guna menjawab persoalan kekurangan dokter di daerah. Budi juga dengan tegas menyebut yang secara fundamental harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter terutama di daerah-daerah terpencil. Budi menegaskan pemerintah saat ini fokus memperbanyak jumlah dokter untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Ia meminta agar penggunaan teknologi jangan mengalihkan fokus utama yakni jumlah dokter. Pasalnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya mesti berinteraksi langsung dengan pasien. Kembali di Sindo Sore pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di masa libur sekolah. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setia. Selamat sore Indra, apa saja yang menarik di PRJ sore ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Pekan Raya Jakarta ini ramai sekali oleh para pengunjung. Meskipun pada hari ini merupakan hari Senin, tapi tidak menyurutkan para semangat masyarakat ataupun pengunjung untuk berburu wisata maupun juga berburu daripada produk-produk yang ada yang digelaran PRJ tahun 2026 ini, Nadia. Anda bisa saksikan kalau untuk weekday, Nadia, kami informasikan untuk di hari Senin ini
ini sampai Kamis ini akan dibuka tadi mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir atau tutup pada pukul 10 nanti malam. Berbeda dengan weekend, Nadia, dibuka pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Di sini memang banyak sekali masyarakat yang menikmati momen libur sekolah dan rata-rata kami melihat mereka kebanyakan membawa anaknya untuk berlibur ataupun sekedar bersantai begitu menikmati keseruan yang ada di Pekan Raya Jakarta 2026 ini. Dan memang banyak sekali dan memang anak-anak ini berburu daripada cemilan ataupun makanan ringan dengan ukuran besar dan memang kalau untuk paket Nadia ini beraneka ragam dari harga 15.000 dan ada juga yang berukuran jumbo, ini tas-tas besar ini dengan harga ratusan ribu rupiah. Dan memang ini sangat banyak sekali masyarakat yang membeli di momen setiap Pekan Raya Jakarta setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa untuk Pekan Raya Jakarta ini selalu dinantikan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya begitu. Dan kalau kami informasikan juga Nadia, nanti pada hari ini juga akan ada konser di Coconut Tres akan hadir pada pukul 9 nanti malam dan sebelumnya di pukul 7 malam nanti ada pembuka daripada konser yang akan digelar nanti di Pekan Raya Jakarta ini. Adapun untuk harga Nadia ini berbeda dengan harga dari hari weekend. Kalau untuk hari biasa ataupun weekday ini dengan harga Rp40.000, untuk weekend Rp60.000 dan tidak berlaku untuk lansia berumur 60 tahun ini dibebaskan tarif biaya masuk untuk Pekan Raya Jakarta ini. Dan kami informasikan juga bahwa memang untuk Pekan Raya Jakarta ini dibuka mulai 11 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli esok hari Nadia. Dan bagi Anda selama di Pekan Raya Jakarta ini yang mencintai dunia otomotif, Anda bisa datang ke Hall D nomor 57 di mana di sana ada booth daripada iNews Media Group Autotech yang dibuka nanti sampai akhir 12 Juli mendatang dan nanti di sana juga banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ataupun terkait dengan edukasi terkait podcast maupun juga podcast inspiratif dan juga edukasi terkait otomotif yang bisa menjadi modal Anda dalam untuk mencintai dunia otomotif. Dan kami bisa informasikan bagi Anda selama di sini tetap jaga barang-barang Anda dan tetap jaga anak kecil ataupun anak Anda agar tidak terjadi hilang begitu selama di Pekan Raya Jakarta ini dan tetap jaga kebersihan selama berada di Pekan Raya Jakarta. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran Jakarta. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor jajanan di sana dan menunggu konser musik nanti malam. Pemirsa, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budiananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya saat ini Mufli telah menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budiananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi presiden direktur masih dipegang oleh Kim Yung Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Inilah momen ritual Mesol Kibau, menginjak kepala kerbau yang dilakukan oleh Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 RI Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit yang mengartikan prosesi ini bermuatan makna politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat.
Kami juga sama seperti ucapan Desa tadi, kami sangat bangga bisa di kesempatan hadir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pembuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung pada Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbanggi Balak, dan Buai Bulan Mego Paktulang Bawang. Ingin menelusuri jejak sejarah perjuangan Rasulullah di kota Madinah, Anda harus mengunjungi Masjid Kandak. Seperti apa cerita di balik Masjid Kandak? Berikut informasinya. Berkunjung ke Madinah tak lengkap tanpa menelusuri jejak sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Masjid Kandak. Sebuah masjid yang berdiri di kawasan bersejarah tempat terjadinya Perang Kandak atau Perang Pari. Dari sinilah kisah kecerdikan, strategi, dan keteguhan iman umat Islam dikenang hingga saat ini. Di kaki Gunung Salah, sekitar 2,5 hingga 3 km dari Masjid Nabawi, berdiri Masjid Kandak. Masjid ini berdiri di kaki Gunung Salah, sekitar 2,5 hingga 3 km dari Masjid Nabawi. Ini Masjid Khandak atau di Masjid Al-Fatah atau Masjidul A'la atau juga biasa dikenal Masjidul Ahzab. Yang mana di masjid ini dulu Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan peperangan. Itu beliau dan para sahabatnya menggali parit agar menahan musuh tidak bisa masuk ke tempat tersebut di Madinah. Nah, di tempat tersebut dibuat masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya sholat di situ, di samping atau di bawah bukit. Nah, di bawah bukit itu Nabi dan para sahabat melakukan sholat, nah, makanya dibuat masjid di situ. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit panjang sebagai benteng pertahanan untuk menghalau pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya yang mengepung kota Madinah. Strategi yang belum pernah digunakan di Jazirah Arab tersebut berhasil mematahkan serangan musuh tanpa pertempuran terbuka yang besar. Kawasan ini juga dikenal sebagai 7 masjid. Meski kini yang menonjol adalah Masjid Jami Al-Kandak, hasil pembangunan dan penataan modern, namun masjid ini mampu menampung sekitar 4.000 jemaah dan dilengkapi berbagai fasilitas untuk para peziarah dan peserta umroh. Ya pemirsa, ini merupakan kubah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk sholat, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dimenangkan dalam perang Khandak, yaitu perang melawan kaum Quraisy. Berkunjung ke Masjid Kandak bukan hanya menyaksikan sebuah bangunan bersejarah. Tempat ini menjadi pengingat akan pentingnya ikhtiar, persatuan, dan tawakal dalam menghadapi ujian seperti yang diteladankan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 iNews melaporkan.